kita beribadah. Ada 3 peraturan penting, yaitu Yang pertama, duduk yang manis di tempatmu. Jangan jalan-jalan. yang kedua, yaitu saat memuji Tuhan harus semangat. Dan yang ketiga, dengarkan firman Tuhan dengan sungguh-sungguh. Selamat beribadah di Kids Church Rocky Kingdom Kids. A few moments later. Dapatkah kamu mengatakannya? Yohanes 1 ayat 14 berkata, kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Nah, adik-adik, dari ayat ini kita belajar Tuhan sangat mengasihi kita. Buktinya dia memberikan anaknya yang tunggal untuk kita supaya kita bisa merasakan kasih karunia dan kebenarannya. Saatnya kita menjadi alat untuk kemuliaan Bapa. Nah, untuk itu kakak mau ajak adik-adik yang di rumah untuk katakan bersama-sama dengan kakak ya. Jadikanku alat untuk kebenaranmu, anugerahmu, dan keadilanmu. Yuk, ikutin kakak ya. Jadikanku alat untuk kebenaranmu, anugerahmu, dan keadilanmu. Hebat! Sebelum kita mulai ibadah Rocky Kingdom Kids, kita berdoa dulu ya. Bapa di dalam surga, kami mengucap syukur Engkau baik buat kami. Tuhan, sebentar kami akan memulai ibadah. Tuhan berkati adik-adik yang di rumah. Engkau pimpin ibadah ini dari awal hingga akhir. Kami menyerahkan ibadah ini di dalam tangan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Dapatkah kau menemukan dan melaksanakannya? Oke. Adik-adik, siapkan Alkitab kalian. Kita menggunakan Alkitab ini. Alkitabnya itu buat apa? Oke, Alkitabnya itu kita mau cari ayat Alkitab. Cepet-cepetan. Orang yang dapat langsung bacain ayatnya. Oke? Oke, siap Kak. Langsung ayat pertama. Matius 19 ayat 13 sampai 15. Sudah ketemu. Oke, langsung baca. Matius 19 ayat 13 sampai 15. Lalu orang membawa anak-anak kecil kepada Yesus supaya ia meletakkan tangannya atas mereka dan mendoakan mereka. Akan tetapi murid-muridnya memarahi orang-orang itu. Tetapi Yesus berkata, biarkanlah anak-anak itu, janganlah menghalang-halangi mereka datang kepadaku, sebab orang yang seperti itulah yang mempunyai kerajaan sorga. Lalu ia meletakkan tangannya atas mereka dan kemudian ia berangkat dari situ. Wes, amin. Ayat kedua, siap-siap. Kisah para Rasul Kisah. 2 ayat 16 sampai 17. Ketemu Kak. Oke, Iya. langsung dibacain. Oke. Tetapi itulah yang difirmankan Allah dengan perantaraan Nabi Yoel. Akan terjadi pada hari-hari terakhir, demikianlah firman Allah, bahwa aku akan mencurahkan rohku ke atas semua manusia. Maka anak-anakmu laki-laki dan perempuan akan bernubuat. Dan teruna-terunamu akan mendapat penglihatan-penglihatan. Dan orang-orangmu yang tua akan mendapat mimpi. Oke, udah? Amin. Amin. Ayat ketiga. Berikutnya di Lukas 18 18 ayat 15 sampai 17. Aku akhirnya Bacain. Lukas 18 ayat 15 sampai 17.
Oke. Maka datanglah orang-orang membawa anak-anaknya yang kecil kepada Yesus supaya ia menjamah mereka. Melihat itu, murid-muridnya memarahi orang-orang itu. Tetapi Yesus memanggil mereka dan berkata, biarkanlah anak-anak itu datang kepadaku, dan jangan kamu menghalang-halangi mereka, sebab orang-orang yang seperti itulah yang empunya kerajaan Allah. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa tidak menyambut kerajaan Allah seperti seorang anak kecil, ia tidak akan masuk ke dalamnya. Wah, kita lanjut ke pertanyaan. Dari ayat yang sudah kita baca, kita akan menjawab pertanyaan. Wah, siap. Pertanyaan pertama, oke, dengarkan baik-baik. Apa saja hadiah yang diberikan Tuhan untuk saya atau kita? Tahu Kak? Wah, tahu. Oh. Yang pasti bukan mainan. Oh. Yang Terus pasti apa? bukan kue. Wah. Wah. Terus? Tapi Tuhan memberi yang lebih. Apa itu? Yaitu keselamatan. Wah. Dan Roh Kudus sebagai penolong kita Wih. bahkan di saat susah. Luar biasa. Yang kedua, set. Ya. Iya. Bagaimana saya dapat menyaksikan anugerah Tuhan kepada orang lain? Kalau ini aku tahu. Ya. Dengan cara kita bisa menceritakan tentang kebaikan Tuhan kepada semua orang. Wow, Betul, diceritain ya? Iya. Wah, bagus. Ketiga, selanjutnya, wait, ya. Apa yang salah dengan berbohong? Aku tahu. Nah, Apa yang salah dengan berbohong? Tuhan Yesus itu mengajarkan kita untuk berkata yang benar. Ya. Adik-adik di rumah juga harus ya berkata yang benar, tidak boleh berbohong. No. Selanjutnya, pertanyaannya ini lanjutin. Karena kan masih satu, mirip-mirip, weh. Apa bedanya kebenaran dan kebohongan? Nah, kalau kebenaran itu Tuhan suka sekali dengan kebenaran. Tapi kalau kebohongan tahu nggak? Itu Tuhan nggak suka. Oh. Jadi adik-adik di rumah harus mengatakan kebenaran. Kebenaran. Oke, adik-adik Rocky, mari kita sama-sama katakan, Tuhan Yesus, jadikanku alat untuk kebenaranmu, anugerahmu, dan keadilanmu. Bisa. Adik-adik Rocky, tahukah kamu arti kata pengaruh? Atau nih bahasa Inggrisnya influence. Nah, menurut Kamus Bahasa Indonesia, artinya adalah daya yang ada atau timbul dari sesuatu. Misalnya orang atau benda. Nah, yang ikut membentuk watak, kepercayaan, dan perbuatan seseorang. Nah, contohnya, pernahkah papa, mama membujuk kamu untuk melakukan hal yang benar, padahal kamu merasa sulit untuk melakukannya, dan ternyata kamu bisa melakukannya. Wow. Oke, supaya lebih mudah lagi dipahami, pernahkah papa, mama kamu membujuk kamu untuk makan sayuran? Padahal kamu nggak suka makan sayur. Tapi karena papa dan mama membujuk kamu dengan memberikan nasihat bahwa makan sayur dapat membuat tubuh jadi sehat, maka akhirnya kamu mau makan sayur dan ternyata kamu bisa. Bonusnya tubuh kamu sehat. Dan juga seperti Tuhan Yesus yang menunjukkan keadilan setiap hari
Ia menyembuhkan orang sakit dan menunjukkan keadilan kepada orang miskin. Wah, Yesus tidak peduli loh apakah mereka tua, apakah mereka muda, kaya, miskin. Wah, dia memperlakukan semuanya dengan adil. Keren kan? Keren. Tuhan Yesus mencintai dan ramah kepada semua orang. Dan ia selalu mengatakan yang sebenarnya. Tuhan ingin memakai setiap anak untuk mempengaruhi keluarga dan teman-teman dengan menunjukkan anugerah, kebenaran, dan keadilan Tuhan. Shalom adik-adik. Yuk kita mau uji Tuhan. Semuanya bangkit berdiri. Kita sama-sama pujikan lagu ini. Biarpun gunung-gunung beranjak dan bukit-bukit pun bergoyang, namun kasih setiamu tak akan beranjak dariku. Biarpun gunung-gunung beranjak dan bukit-bukit pun bergoyang, namun kasih setiamu tak akan beranjak dariku. Tak akan beranjak, tak akan bergoyang, tak akan beranjak, tak akan bergoyang. Demikianlah firman Tuhan yang mengasihiku. Biarpun gunung-gunung beranjak dan bukit-bukit pun bergoyang, namun kasih setiamu tak akan beranjak dariku. Biarpun gunung-gunung beranjak dan bukit-bukit pun bergoyang, namun kasih setiamu tak akan beranjak dariku. Tak akan beranjak, tak akan bergoyang, tak akan beranjak, tak akan bergoyang. Demikianlah firman Tuhan yang mengasihi. Tak akan beranjak, tak akan beranjak, tak akan bergoyang, tak akan beranjak, tak akan bergoyang. Demikianlah firman Tuhan yang mengasihiku. Demikianlah firman Tuhan yang mengasihiku. Ku kejar, ku kejar, ku kejar, ku kejar cita-citaku. Ku tekun dalam doaku, ku taruh harapanku pada Yesusku, karena Dia penolongku. Takkan ku lelah sekolah tiap hari, takkan ku lelah belajar tiap kali, sebab ku tahu ku sanggup melakukan karena Yesus penolongku. Ku kejar cita-citaku, ku tekun dalam doaku, ku taruh harapanku pada Yesusku, karena Dia penolongku. Takkan ku lelah sekolah tiap hari, takkan ku lengah belajar tiap kali, sebab ku tahu ku sanggup melakukan karena Yesus penolongku. Takkan ku lelah sekolah tiap hari, takkan ku lengah belajar tiap kali, sebab ku tahu ku sanggup melakukan karena Yesus penolongku. Karena Yesus penolongku, karena Yesus penolongku. Yeay. Mari adik-adik yang di rumah, kita mau berikan hati kita buat kemuliaan Tuhan.
Yesus, terima kasih Tuhan. Sekarang kami akan mendengarkan firman-Mu. Tuhan, berkati kami supaya bisa mendengarkan apa isi dari hati-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Dapatkah kamu mendengarnya? Kids Church, suatu sore di hari yang cerah, para murid sedang duduk-duduk dan berbicara dengan Yesus. Dan seperti kita, terkadang kita suka khawatir tentang siapa yang terbaik di rumah, di sekolah, atau di tempat bermain. Nah, pada saat itu para murid bertanya-tanya hal yang sama. Jadi kira-kira siapa ya yang terbaik di antara kita? Seperti itu murid-murid berpikir ya. Mereka bertanya sambil mungkin juga menggaruk-garuk kepala mereka. Siapa ya Yesus ya yang paling penting di kerajaan surga? Tebakan mereka adalah pasti Yesus menyebut di antara mereka, salah satu di antara mereka. Tapi apa yang terjadi adik-adik? Yesus tahu persis apa yang dipikiran murid-muridnya. Dan kemudian Yesus memanggil salah satu anak, dia berkata, "Berdiri di sampingku." Kemudian Yesus memandang murid-muridnya dan mengatakan hal yang paling menakjubkan. Barang siapa menyambut seorang anak seperti ini dalam namaku, ia menyambut aku. Wow, kalian tahu ternyata Yesus mengatakannya dengan bersungguh-sungguh. Karena ia hanya mengatakan yang sebenarnya tentunya. Yesus memiliki hati untuk keadilan. Dia peduli pada orang miskin. Dia juga menunjukkan belas kasihan untuk orang sakit. Yesus membawa kedamaian bagi mereka yang terluka. Yesus selalu menghabiskan waktu bersama-sama dengan anak-anak yang sering diabaikan. Yesus berkata, adik-adik, tetapi barang siapa menyesatkan salah satu dari anak-anak kecil ini yang percaya kepadaku, lebih baik baginya jika sebuah batu kilangan diikatkan pada lehernya, lalu ia ditenggelamkan ke dalam laut. Adik-adik, dapatkah kamu merasakan betapa Tuhan sangat mengasihi dan peduli terhadap kamu? Dapatkah kamu melakukannya? Untuk meresponi apa yang adik-adik pelajari hari ini, kakak mau sampaikan beberapa hal untuk mengingatkan apa yang kita pelajari bersama-sama. Izinkan Tuhan memakaimu dan membagikan pesan anugerah, pesan kebenaran, dan pesan keadilannya. Putuskan dalam hatimu untuk selalu berbicara kebenaran. Dan juga kamu tetap setia, tetap semangat membaca Alkitab dan merenungkannya. Dan jangan lupa kamu
menghafalkan juga firman Tuhan yang kamu baca supaya melekat ingat di dalam pikiranmu, di dalam hidupmu tentunya. Dapatkah kamu melakukannya? Kamu pasti dapat melakukannya. Selamat menjadi alat Tuhan. Selamat menjadi agen Tuhan yang dapat memberikan pengaruh kepada orang-orang sekitarmu. Saatnya ayat hafalan. Ayat hafalan hari ini diambil di Yohanes 1 ayat 14. Kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Mudah kan? Sama-sama ya. Yohanes 1 ayat 14. Kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Dihafalkan ya. Adik-adik di rumah, kita mau belajar lagu baru. Semuanya bangkit berdiri, ikutin kakak-kakak yang di sini ya. Main di rumah, belajar juga di rumah, makan tidur, nonton YouTube juga di rumah. Namun aku bahagia karena Tuhan menjaga.
Makan makanan yang bergizi. Yang kedua, Minum air mineral yang banyak. yang ketiga, Berolahraga. yang keempat, istirahat yang cukup. Yang kelima, Yang kelima, jangan lupa sikat giginya. dan yang terakhir, jangan lupa cuci tangan dan gunting kukunya. Ayo hidup sehat! Untuk aktivitas untuk usia 6 tahun ke bawah kita akan membuat seperti ini, dan untuk usia 7-12 tahun kita akan membuat seperti ini. Apabila adik-adik kesulitan, adik-adik bisa minta bantuan papa dan mama. Selamat mencoba ya. Bahan-bahan untuk usia 6 tahun ke bawah: bahan-bahan untuk umur 7-12 tahun: untuk minggu ini. Selamat mencoba ya adik-adik. Bye. Adik-adik, saat ini kakak mau mengajak kalian semuanya untuk menjadi alat Tuhan, menjadi berkat buat siapapun yang kamu kenal ataupun yang belum kamu kenal, dengan cara ayo kita berdoa. Kita berdoa bersyafaat ya. Ada beberapa pokok doa yang akan kita doakan. Nanti kakak-kakak akan menuntun kamu untuk berdoa. Kita mau bersyukur kepada Tuhan.
Adik-adik, Rasul Paulus mengingatkan kepada kita di dalam 1 Tesalonika pasal 5 ayat 16 sampai 18. Bersukacitalah senantiasa, tetaplah berdoa, mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Senang sekali ketika kita memulai doa dengan berterima kasih, mengucap syukur kepada Tuhan untuk kesetiaan, untuk cintanya kepada kita tentunya. Ayo adik-adik, pikirkan beberapa hal yang secara khusus kamu ingat untuk kamu ucapkan terima kasih kepada Tuhan di dalam doa. Oke, adik-adik, kalian bisa mengikuti doa ini. Bapa di dalam surga, terima kasih Engkau selalu ada dan menjagaku, baik aku sedang tidur maupun bangun. Terima kasih memberikanku hari ini, saat ini khususnya aku bersyukur kepadamu atas, dan dilanjutkan oleh adik-adik bersyukur atas apa yang adik-adik sekarang. Seperti kakak bersyukur atas keselamatan, keluarga, dan kesehatan. Oke? Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih Engkau selalu ada dan menjagaku, baik aku sedang tidur maupun bangun. Terima kasih memberikanku hari ini. Saat ini khususnya aku bersyukur kepadamu atas kesehatan, keluarga, dan keselamatan. Haleluya, amin. Adik-adik, kita mau berdoa untuk keluarga. Di masa sulit ini banyak orang yang mengalami sakit. Banyak dari anggota keluarga di seluruh dunia ini terkena penyebaran virus. Setiap hari kita disarankan lebih baik untuk di rumah aja. Kalaupun kita keluar rumah itu karena keperluan yang sangat penting dan tetap harus menjaga jarak dan sesuai dengan protokol yang diberikan oleh pemimpin bangsa dan negara kita tentunya. Jadi kita belum bebas bepergian mengunjungi keluarga yang lain atau tetangga, teman, dan lain-lain. Karena itu kakak mau, ayo, ini adalah kesempatan untuk kita berdoa bersama kepada keluarga kita yang ada di rumah dan juga orang lain. Mungkin itu tetanggamu, kotamu, dan juga bangsamu. Seperti di dalam Roma pasal 12 ayat 16a berkata, hendaklah kamu sehati sepikir dalam hidupmu bersama. Jadi adik-adik di rumah bisa mengikuti doanya seperti ini. Tuhan, karena ada banyak orang yang sedang sakit saat ini, saya tidak bisa ke sekolah. Papa dan mama juga tidak bisa bekerja seperti biasanya. Selama kami bersama di rumah, di sepanjang hari, tolong kami untuk saling menjadi pribadi yang baik satu dengan yang lainnya dan saling tolong menolong. Tolong juga keluarga kami yang lain. Kami sangat mengasihi mereka. Mari kita berdoa. Tuhan, karena ada banyak orang yang sedang sakit saat ini, saya tidak bisa ke sekolah. Papa dan mama tidak bisa bekerja seperti biasanya. Selama kami di rumah sepanjang hari, tolong kami untuk saling menjadi pribadi yang baik satu sama lain dan saling tolong menolong. Tolong juga keluarga kami yang lain.
kami sangat mengasihi mereka. Selanjutnya kita akan berdoa untuk teman-teman. Mungkin saat ini adik-adik merasa bosan dan kangen ketemu teman-teman. Pengennya pergi main keluar, mau main bersama. Adik-adik sabar ya, sebentar lagi kamu pasti bisa akan bertemu dengan teman-temanmu. Ingat, di Pengkhotbah pasal 3 berkata, untuk segala sesuatu ada masanya. Untuk apapun yang di bawah langit ada waktunya. Ada waktu untuk memeluk, ada waktu untuk menahan diri dari memeluk. Sabar ya. Ayo berdoa untuk teman-temanmu. Kamu bisa sebutkan nama teman-temanmu. Adik-adik yang di rumah bisa berdoa seperti ini. Tuhan, aku benar-benar kangen teman-teman dan ingin bertemu dengan mereka secepatnya. Aku berdoa untuk temanku. Nah, kalian bisa sebutkan nama teman adik-adik sendiri. Berikan kesehatan dan selalu bersukacita. Yuk kita berdoa. Tuhan, aku benar-benar kangen teman-teman dan ingin bertemu dengan mereka secepatnya. Aku berdoa untuk temanku Vanessa, Vivi, dan Erwin. Berikan mereka kesehatan dan selalu bersukacita. Amin. Saat ini kita mau berdoa untuk orang yang sudah lanjut usia. Opa, oma, kakek, nenek, kokong, emak, atau siapapun orang yang sudah lanjut usia yang kamu kenal. Adik-adik, tidak semua orang memiliki keluarga di sekitar mereka pada saat ini. Terutama mereka yang sudah lanjut usia. Mereka dapat saja merasa sepi, sendirian. Ya, ayo kita berdoa untuk mereka ya. Seperti di Roma pasal 8 ayat 38 sampai 39 berkata, sebab aku yakin bahwa baik maut maupun hidup, baik malaikat-malaikat, pemerintah-pemerintah, baik yang ada sekarang maupun yang akan datang, atau kuasa-kuasa, baik yang di atas maupun yang di bawah, ataupun sesuatu makhluk lain, tidak akan dapat memisahkan kita dari apa? Dari kasih Allah yang ada di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Ayo adik-adik, kita berdoa untuk mereka yang sudah lanjut usia. Opa, oma, kakek, nenek, kokong, emak. Ya, kita berdoa, sebutkan nama-nama mereka di dalam doa kita tentunya. Adik-adik bisa mengikuti doa ini. Ya Tuhan, aku juga ingin berdoa untuk orang yang sudah lanjut usia dan mereka yang sekarang sendirian. Berikan mereka sukacita dan kasih Tuhan. Tolong mereka agar mereka tidak merasa sendirian. Terutama saya ingin berdoa untuk, nah di sini adik-adik bisa menyebutkan nama kakek nenek adik-adik atau orang-orang lanjut usia yang adik-adik kenal. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, aku juga ingin berdoa untuk orang yang sudah lanjut usia dan mereka yang sekarang sendirian. Berikan mereka sukacita dan kasih Tuhan. Tolong mereka agar mereka tidak merasa sendirian. Terutama saya ingin berdoa untuk Opa Bing dan Ako Honglan. Terima kasih Tuhan, di dalam nama-Mu kami berdoa. Amin. Selanjutnya kita mau berdoa untuk orang-orang yang sedang mengalami kesakitan. Lagi sakit ya. Banyak orang sekarang yang tidak sehat. Dan kita harus berdoa untuk kesembuhan mereka. Adik-adik, berdoalah untuk setiap orang yang sedang sakit saat ini. Yakobus pasal 5 ayat 16b berkata,
doa orang yang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Ayo kita berdoa untuk orang yang sakit. Sebutkan nama mereka yang kalian kenal yang sedang sakit saat ini di dalam doa kita ya. Adik-adik yang di rumah bisa berdoa seperti ini. Ya Tuhan, ada begitu banyak orang yang sakit sekarang. Tolong sembuhkan mereka, oma, opa, kakak, adik, mama, papa yang sedang sakit. Juga berikan mereka keberanian sehingga mereka tidak takut meskipun sedang mengalami kesakitan. Saya terutama ingin berdoa untuk di sini kalian bisa mendoakan teman-teman kalian ataupun guru-guru kalian ataupun keluarga kalian yang sedang sakit. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, ada begitu banyak orang yang sakit sekarang. Tolong sembuhkan mereka. Juga berikan mereka keberanian sehingga mereka tidak takut meskipun sedang mengalami kesakitan. Saya terutama ingin berdoa untuk Risma, Rizal, Cece, Kaelita, juga untuk Isa. Tuhan Yesus sembuhkan apapun yang sedang mereka alami saat ini, kesakitan yang mereka alami, Tuhan Yesus sembuhkan. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Kita juga akan berdoa untuk para dokter dan perawat. Dokter dan perawat berada di garis terdepan dalam merawat orang sakit. Jumlah pasien semakin bertambah tiap hari sehingga membuat mereka kewalahan dan tentunya dapat beresiko yang tinggi terhadap kesehatan mereka. Adik-adik, ayo kita berdoa untuk para dokter dan perawat. Yohanes pasal 15 ayat 13 berkata, tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Ayo berdoa untuk para dokter dan perawat. Kalau ada dokter dan perawat yang kamu kenal, sebutkan nama mereka di dalam doamu ya. Adik-adik yang di rumah bisa berdoa seperti ini. Ya Tuhan, terima kasih untuk semua dokter dan perawat yang begitu berani. Tuhan tolong berikan mereka kekuatan ekstra karena saat ini banyak sekali yang butuh bantuan. Juga berikan mereka hikmat sehingga mereka tahu apa yang harus dilakukan dan bagaimana menyembuhkan orang sakit. Tuhan tolong bantu mereka untuk selalu ingat betapa Engkau sangat mengasihi mereka dan juga betapa kami mengasihi mereka. Kami sangat bersyukur atas apa yang mereka lakukan. Kami berdoa untuk, adik-adik di sini bisa sebutkan nama dokter dan perawat yang adik-adik kenal. Yuk kita berdoa. Ya Tuhan, terima kasih untuk semua dokter dan perawat yang begitu berani. Tuhan tolong berikan mereka kekuatan ekstra karena saat ini banyak sekali yang butuh bantuan. Juga berikan mereka hikmat sehingga mereka tahu apa yang harus dilakukan dan bagaimana menyembuhkan orang sakit. Tuhan tolong bantu mereka untuk selalu ingat betapa Engkau sangat mengasihi mereka dan juga betapa kami mengasihi mereka. Kami sangat bersyukur atas apa yang mereka lakukan. Kami berdoa untuk Dokter Eko dan perawat Yuli. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Ya. Adik-adik, saat ini juga kita akan berdoa untuk vaksin. Maksudnya, dalam pandemi ini yang dicari adalah obat vaksinnya. Karena itu para ilmuwan berlomba membuat dan mengembangkan vaksin dari virus COVID-19.
untuk tentunya menyelesaikan pandemi ini. Adik-adik, ayo kita berdoa bagi para ilmuwan. Seperti dalam Yesaya pasal 19 ayat 22. Tuhan akan menghajar orang Mesir. Akan menghajar dan menyembuhkan. Dan mereka akan berbalik kepada Tuhan. Dan ia akan mengabulkan doa mereka serta menyembuhkan mereka. Ayo adik-adik berdoa untuk para ilmuwan agar menemukan vaksin COVID-19 segera. Adik-adik, kalian bisa mengikuti doanya seperti ini. Ya Tuhan, terima kasih untuk semua dokter dan ilmuwan yang bekerja keras untuk menemukan obat terbaik agar dapat menyembuhkan penyakit virus COVID-19 ini. Dan untuk melindungi kita supaya kita tidak sakit, tolong beri mereka hikmat dan ide yang tepat sehingga mereka dapat dengan cepat menemukan vaksinnya. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, terima kasih untuk semua dokter dan ilmuwan yang bekerja keras untuk menemukan obat terbaik agar dapat menyembuhkan penyakit virus COVID-19 ini dan untuk melindungi kita supaya kita tidak sakit. Tolong beri mereka hikmat dan ide yang tepat sehingga mereka dapat dengan cepat menemukan vaksinnya. Haleluya, amin. Adik-adik, saatnya kita berdoa untuk mengakhiri ibadah kita pada hari ini. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur Engkau sudah menolong kami untuk memulai dari ibadah ini sampai pada akhirnya. Kami percaya Engkau hadir bersama-sama dengan kami boleh merasakan hadirat-Mu, kami merasakan kasih-Mu, kuasa-Mu di dalam kehidupan kami. Kami mengucap syukur, kami menjadi anak-anak-Mu, anak-anak pilihan-Mu. Terima kasih Tuhan. Kalau kami sudah selesai beribadah, kami juga percaya Engkau tetap menyertai kehidupan kami. Engkau memberkati papa, mama, Engkau juga memberkati semua anggota keluarga kami. Memberkati juga teman-teman kami, guru-guru kami, kakak-kakak Rocky. Memberkati setiap pemimpin-pemimpin, baik pemimpin bangsa dan negara kami maupun pemimpin-pemimpin di gereja kami. Terima kasih Tuhan, kami percaya kuasa-Mu terus ada dalam kehidupan kami. Kami mau terima berkat daripada Tuhan. Kiranya kasih Allah Bapa, kasih karunia Tuhan kami Yesus Kristus dan persekutuan Roh Kudus menyertai kami mulai hari ini sampai Engkau menjemput kami kali yang kedua. Yang percaya katakan amin. Tuhan Yesus memberkati. Karena
anak RO. Ku anak ROCKY Rocky keren. Ku punya YESUS di dalam HATI ku, bukan HIDUPKPKAM selamanya. Ku anak R, ku anak RO, ku anak ROCKY Rocky keren. Ku punya YESUS di dalam HATI ku, bukan HIDUPKPKAM selamanya. Tepuk keras, tepuk tangannya. Ku anak R, ku anak RO, ku anak ROCKY Rocky keren. Ku punya YESUS di dalam HATI ku, bukan HIDUPKPKAM selamanya. Ku anak R, ku anak RO, ku anak ROCKY Rocky keren. Ku punya YESUS di dalam HATI ku, bukan HIDUPKPKAM selamanya. Selamat buat adik-adik Rocky yang selalu setia mengikuti ibadah Rocky Kingdom Kids. Karena poin untuk reward kesetiaan Rocky sekota, kalian tetap dihitung oleh kakak-kakak Rocky di satelit masing-masing. Karena itu, jangan lupa tetap setia beribadah dan mengerjakan aktivitasnya ya. Setiap kamu mengikuti ibadah Rocky Kingdom Kids online, kamu mendapatkan poin kehadiran 250 poin. Ayat hafalan 500 poin, mengerjakan aktivitas 500 poin, mengirimkan foto kegiatan ibadah dan hasil aktivitas tepat waktu, paling lambat hari Selasa ya, 250 poin. Dengan total semuanya 1.500 poin. Jangan lupa segera kerjakan aktivitas Rocky dan dokumentasikan berupa foto, dikirimkan ke kakak Rocky di satelit masing-masing sebelum hari Selasa ya. Ingat, sebelum hari Selasa. Jangan telat ya, karena kamu bisa mendapatkan tambahan bonus 250 poin untuk reward kesetiaanmu loh. Nothing will ever change that. Jesus, you are my best friend, and you will always be, and nothing will ever change.